Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arwana Misteri. Semoga siapapun kalian yang sedang mendengarkan kisah ini selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, dan dilancarkan rezekinya, kapanpun kalian memutar video ini. Sebelum kita membelah jalanan sunyi yang menguji akal sehat, jangan lupa tekan tombol like, ramaikan kolom komentar, dan klik subscribe agar kita bisa terus membedah misteri di pelosok Nusantara. Pernahkah kalian menyusuri jalur lintas provinsi, hanya ditemani deru mesin dan angin dari celah kaca? Bagi Yanto, supir muda yang terbiasa bersandar pada logika, perjalanan panjang adalah rutinitas biasa. Tugasnya saat itu sangat sederhana, mengantar muatan bawang dari Brebes hingga ke tujuan. Yanto sama sekali tak menyangka bahwa niatnya mencari secangkir kopi panas untuk mengusir kantuk justru memaksanya melangkah ke sebuah tempat di mana waktu berhenti berdetak. Mari kita mulai kisahnya. Matahari sore membiaskan cahaya jingga di pelataran pangkalan truk yang berdebu. Suara deru mesin diesel, denting kunci Inggris yang beradu dengan besi, serta tawa lepas para supir memecah kebisingan jalanan. Di sudut pangkalan, Yanto tampak sibuk mengelap sisa oli di tangannya menggunakan kain lap kotor. Ia baru saja selesai memastikan tekanan angin ban dan air radiator truk Fuso kesayangannya berada dalam kondisi prima. Bagi Yanto, mesin yang terawat adalah satu-satunya jaminan keselamatan mutlak di jalan raya, bukan jimat pelindung atau kembang kantil yang sering diselipkan para supir tua di balik dashboard kaca. Udah beres toh? Tumben teliti benar persiapannya, sapa Satria rekan sesama supir yang menghampirinya, sambil menyalakan sebatang rokok. Yanto tersenyum tipis dan memasukkan kotak perkakasnya. Harus Sat, mesin itu hitung-hitungan pasti. Kalau oli bagus, kampas rem tebal, ya pasti aman sampai tujuan. Gak ada urusannya sama takhayul atau yang gaib-gaib, jawab Yanto santai namun penuh keyakinan. Di kalangan penghuni pangkalan, Yanto memang dikenal sebagai sosok pemuda yang sangat rasional. Jika ada supir yang beralasan truknya mogok karena diganggu penunggu jalan, Yanto biasanya hanya akan tertawa kecil dan menyarankan mereka agar lebih rajin membawa kendaraannya ke bengkel untuk servis rutin. Sore ini, muatannya tak main-main. Bak belakang truknya terisi penuh dan tertutup rapat oleh terpal tebal, membawa pesanan penting dari seorang juragan bawang kaya raya di Brebes. Sang juragan terkenal keras dan menuntut ketepatan waktu. Keterlambatan berarti penurunan kualitas bawang, dan itu artinya teguran keras. Hati-hati bawa muatan juragan. To jalur hutan pinus malam ini kabarnya rawan turun kabut pekat. Pesan Satria mengingatkan, sebelum kembali ke truknya sendiri, tenang aja. Lampu tembak di depan udah gua ganti baru. Kabut setebal apa juga tembus Sat, balas Yanto penuh percaya diri sambil menepuk pundak temannya. Yanto kemudian melompat naik ke balik kemudi. Aroma khas kabin truk langsung menyambutnya. Dia memutar kunci kontak hingga mesin menderu mantap, memuntahkan sedikit asap hitam dari knalpot. Yanto menginjak pedal gas perlahan, mengemudikan truknya meninggalkan keramaian senja di pangkalan. Ia melaju tenang menuju rute panjang yang sunyi, tanpa pernah tahu bahwa malam ini akal sehatnya akan dipatahkan secara paksa oleh hal yang tak pernah tertulis di dalam buku panduan mesin manapun. Malam semakin larut ketika truk Yanto menepi di pelataran tanah berbatu. Di sana berdiri sebuah warung kayu sederhana, disinari cahaya bohlam kuning temaram, yang berayun pelan ditiup angin. Itu adalah warung Pak Darto, tempat persinggahan terakhir bagi para supir, sebelum menembus panjangnya jalur hutan pinus. Udara malam mulai menggigit kulit. Kabut tipis yang dingin pelan-pelan merayap turun dari perbukitan, membungkus jalanan aspal dalam suasana melankolis yang sangat sunyi dan gelap. Yanto melangkah masuk ke dalam warung yang hangat. Yanto, tumben jam segini baru lewat? Bawa muatan bawang juragan lagi? Sapa Pak Darto. Pria paruh baya itu tersenyum sambil langsung menyeduhkan segelas kopi hitam panas. Iya, Pak, kejar waktu biar bawangnya tetap segar sampai tujuan, jawab Yanto seraya duduk di bangku panjang. Ia menyesap kopinya dalam-dalam, menikmati kehangatan yang mengusir hawa dingin di tubuhnya. Pak Darto mengelap meja, lalu menatap ke arah luar jendela, ke arah jalanan yang kini semakin memutih tertutup kabut.
Hati-hati toh, jalur pinus di depan itu lagi sepi-sepinya. Nanti kalau kamu lewat tikungan tajam yang ada pohon beringin besarnya, ingat baik-baik pesan Bapak ya. Yanto menaruh gelas kaca di atas meja dan mengerutkan dahi. Pesan apa, Pak? Jangan pernah bunyikan klakson trukmu 3 kali berturut-turut di tikungan itu. Cukup sekali saja sekadar untuk permisi jalan. Ucap Pak Darto dengan suara pelan dan raut wajah serius, khas orang tua yang sedang membagikan petuah pamali jalanan. Yanto tersenyum simpul mendengar peringatan tersebut. Di kepalanya aturan semacam itu murni takhayul kuno, yang tidak ada logikanya. Fungsi utama klakson diciptakan oleh pabrik adalah untuk memperingatkan kendaraan lain dari arah berlawanan di tikungan buta agar tidak terjadi tabrakan, bukan untuk menyapa penghuni tak kasat mata di dalam hutan. Siap, Pak Darto. Tenang saja aman, balas Yanto dengan nada santai, sekadar mengiyakan petuah tersebut agar obrolan tidak bertambah panjang. Pak Darto hanya bisa menghela napas panjang melihat respons pemuda di depannya itu. Setelah menghabiskan tetes terakhir kopinya, Yanto meletakkan beberapa lembar uang di meja dan bergegas pamit. Dia berjalan mantap menuju truk Fusonya yang kini berselimut kabut tebal. Yanto sama sekali tak gentar. Ia tetap berpegang teguh pada prinsip hidupnya. Selama mesin truk sehat dan rem berfungsi dengan baik, tidak ada satupun mitos jalanan yang mampu menghentikan perjalanannya malam ini. Truk Fuso, yang dikemudikan Yanto perlahan, menelan sepinya aspal hitam, meninggalkan kerlip lampu warung Pak Darto jauh di belakang. Di kanan kirinya kini hanya ada barisan pohon pinus yang menjulang tinggi, berderet rapat memenjarakan jalanan. Sorot lampu truk membelah kegelapan, menembus kabut pekat yang perlahan turun menyelimuti aspal, dengan nuansa biru kehijauan yang melankolis dan temaram. Yanto menyalakan radio mencari siaran musik untuk mengusir sepi, namun yang keluar dari pengeras suara hanyalah desis statis yang tajam dan mengganggu telinga. Sebagai orang yang sangat paham seluk-beluk mesin, Yanto selalu waspada. Yui melirik panel dashboard di hadapannya. Suhu radiator berada di batas aman. Indikator aki menunjuk angka normal. Dan tangki solar masih terisi setengah. Semua sistem mekanis berjalan dengan sempurna. Berbekal keyakinan dan logikanya, Yanto menginjak pedal gas lebih dalam, ingin segera membelah lintasan sunyi ini, dan keluar dari belantara yang udaranya terasa semakin menekan dada. Namun, tepat setelah melewati sebuah tikungan tajam yang menyempit, hal yang sama sekali tak masuk akal terjadi. Tanpa suara hentakan kasar, tanpa gejala mesin batuk layaknya kehabisan bahan bakar, dan tanpa satupun lampu peringatan dashboard yang menyala, mesin truk itu tiba-tiba mati total. Putaran kemudi mendadak menjadi sangat kaku dan berat. Lampu sorot depan meredup perlahan lalu padam sepenuhnya, mengubur pandangan Yanto dalam kegelapan yang absolut. Truk berbadan besar itu hanya meluncur pelan membawa sisa dorongan tenaga, lalu berhenti dengan sendirinya di bahu jalan bertanah lembab. Yanto memutar kunci kontak berulang kali dengan dahi berkerut keras. Tidak ada respons. Dinamo starter pun membisu. Seolah-olah seluruh aliran listrik di dalam bodi besi itu raib tersedot oleh dinginnya hawa malam. Ia mendengus kesal sambil memukul setir, merasa sangat frustrasi karena mekanika kendaraannya, yang selalu ia rawat dan yakini baru saja mengkhianatinya secara tidak logis. Sambil memegang senter, Yanto memutar tuas untuk membuka kaca jendela, berniat mencari udara segar sebelum turun memeriksa mesin. Namun saat kaca terbuka, barulah ia menyadari sebuah kejanggalan yang membuat aliran darahnya terasa berhenti berdesir. Hutan lebat di sekelilingnya ini terlalu hening. Tidak ada suara embusan angin yang menggesek dedaunan. Tidak ada nyanyian jangkrik. Dan sama sekali tak terdengar suara kepakan serangga malam yang biasanya meramaikan hutan pinus. Sepi itu terasa sangat pekat, berat, dan mengisolasi. Lam di sekelilingnya seakan sedang menahan napas dalam ketakutan yang tak terlihat. Yanto meraih senter dari laci dashboard dan mendorong pintu kemudi dengan kasar. Udara dingin pegunungan langsung menampar wajahnya, membawa aroma tanah basah dan getah pinus yang sangat pekat. Ia melangkah ke bagian depan truk menahan gigil, lalu membuka kap bodi mesin. Sinar senternya menelusuri setiap kabel, selang injektor, hingga kepala aki. Yanto memeriksa semuanya dengan ketelitian seorang mekanik jalanan. Tangannya yang sigap meraba-raba ruang mesin.
Namun secara mekanika, sama sekali tidak ada komponen yang bermasalah. Semuanya berada dalam kondisi sempurna. Tidak ada alasan logis mengapa mesin sebesar itu bisa mati mendadak. Setelah hampir setengah jam mengotak-atik mesin tanpa membuahkan hasil, frustrasi mulai menguasai dirinya. Yanto membanting kap mesin dengan keras. Suara dentuman besi itu memecah keheningan, menggema sesaat, lalu kembali ditelan oleh kesunyian hutan yang terasa semakin mencekik. Ia bersandar di bodi truk, mengusap wajahnya yang kuyu, dan menyalakan sebatang rokok untuk mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Layar ponsel di genggamannya hanya menampilkan tulisan tidak ada layanan. Harapannya untuk memanggil bantuan derek benar-benar pupus malam itu. Saat Yanto menghembuskan asap rokoknya ke udara, ekor matanya menangkap sebuah pemandangan di kejauhan. Menembus tebalnya kabut yang menyelimuti sela-sela batang pohon pinus besar, ia melihat pendar-pendar cahaya kuning temaram. Cahaya itu tidak diam dan stabil seperti lampu pijar, melainkan berayun pelan ditiup angin. Persis seperti nyala api dari deretan obor-obor tradisional. Pikiran rasional Yanto langsung bekerja cepat menepis segala rasa was-was yang sempat terlintas di kepalanya. Juri mencoba menyimpulkan situasi secara masuk akal. Di pelosok jalur lintas provinsi seringkali terdapat perkampungan warga yang letaknya memang agak menjorok ke dalam belantara. Mengingat waktu sudah menunjukkan lewat pukul 2 dini hari, sangat logis jika cahaya itu berasal dari pasar tradisional atau aktivitas warga desa pinggiran yang mulai bersiap menyambut pagi. Pasti ada balai desa atau warung di sana. Minimal aku bisa numpang telepon atau minta air panas, gumam Yanto, meyakinkan dirinya sendiri agar tetap tenang. Berbekal rasa putus asa akibat truk yang tak kunjung menyala, Yanto memantapkan keputusannya. Ia mengunci rapat pintu kabin truknya, menyisipkan senter ke dalam saku jaket, lalu mulai melangkah menyusuri jalan setapak bertanah gembur. Yanto berjalan perlahan meninggalkan aspal yang dingin, menembus dinding kabut pekat menuju siluet cahaya obor yang seolah melambai, memanggilnya masuk lebih dalam ke jantung hutan pinus tersebut. Jalan setapak bertanah gembur itu terasa semakin licin di bawah langkah Yanto. Ia terus memaksakan diri berjalan menembus kabut tebal yang kini memancarkan pendar kehijauan yang melankolis, memantulkan cahaya obor temaram dari ujung jalan. Setelah beberapa menit menyusuri rute gelap tersebut, pepohonan pinus perlahan merenggang, membuka area menuju sebuah tanah lapang yang terang benderang oleh deretan api bambu. Tebakan rasional Yanto seolah terbukti. Di depannya terhampar sebuah pasar tradisional yang sangat ramai. Ada puluhan lapak beralaskan tikar pandan, dipenuhi oleh orang-orang yang hilir mudik. Namun seiring langkahnya masuk lebih dalam ke tengah keramaian, rasa lega Yanto perlahan terkikis habis oleh rentetan kejanggalan yang mulai menampar akal sehatnya. Pertama, ia memperhatikan pakaian mereka. Semua orang di pasar itu mengenakan busana dari masa lalu. Para perempuan memakai kebaya lusuh dan kain jarik yang ujungnya menyapu tanah. Sementara para pria mengenakan baju surjan lurik dan blangkon. Tidak ada satupun yang mengenakan pakaian modern. Yanto menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin sekadar desa terpencil yang masih menjaga ketat tradisi nenek moyang. Namun, perut Yanto mendadak mual saat ia menyadari aroma pasar tersebut. Bukannya wangi kopi seduh, tembakau linting, atau gorengan hangat yang menguar, udara di sekitarnya justru disesaki oleh bau dupa kemenyan yang sangat tajam dan menyengat. Aromanya mengalahkan segalanya. Berbaur kental dengan bau pekat tanah kuburan yang basah. Kejanggalan itu semakin menjadi-jadi. Tak satu pun orang di pasar itu mengangkat wajahnya. Kepala mereka semua tertunduk dalam. Wajahnya bersembunyi di balik bayangan caping bambu lebar atau selendang yang pudar. Mereka tampak sibuk bertransaksi, tapi sama sekali tak ada suara tawar-menawar yang wajar. Sayap-sayap Yanto menajamkan pendengarannya. Ia mendengar gumaman lirih mereka yang saling bersahutan. Mereka memang berbahasa Jawa, namun dengan kosakata dan dialek kuno yang terdengar sangat asing, purba, dan mendayu-dayu, menyerupai lantunan mantra. Di tengah hiruk-pikuk keramaian yang bisu itu, Yanto hanya bisa berdiri mematung, merinding hebat saat tameng logikanya perlahan hancur di dera kengerian.
Yanto meremas ujung jaketnya dengan kuat, berusaha mencari kehangatan di tengah hawa dingin pegunungan yang semakin membekukan aliran darah. Otaknya dipaksa bekerja ekstra keras, mencoba menambal benteng rasionalitas yang nyaris runtuh berkeping-keping. Tenang, Yanto, tenang. Ini cuma orang-orang desa yang tertutup. Batinnya merapal sugesti berulang kali. Di tengah kepungan kabut hijau tipis yang merayap turun menyapu tanah, memberikan kesan melankolis sekaligus mencekam, pandangan Yanto tertuju pada sebuah lincak bambu di sudut pasar. Duduk seorang pria tua berpakaian surjan gelap, menjaga sebuah pikulan kayu, dengan ceret tembaga besar yang mengepulkan asap. Nyala obor di dekatnya tampak meredup, menyisakan pencahayaan dramatis yang memantulkan siluet-siluet pekat di sekitarnya. Harapan kecil seketika muncul. Seteguk kopi panas mungkin bisa mengembalikan kewarasan dan menenangkan sarafnya yang menegang. Mengumpulkan sisa keberanian, Yanto melangkah mendekat. "Pak, kopinya satu, nggih," ucapnya dengan suara serak yang bergetar menahan gigil. Pria tua itu sama sekali tidak menjawab. Wajahnya tetap tertunduk kaku, disembunyikan oleh bayangan caping bambu yang lebar. Perlahan, tangan pucat pedagang itu bergerak meraih sebuah cangkir seng kusam. Gerakannya sangat lambat, patah-patah dan tidak wajar. Persis seperti engsel kayu tua yang berkarat. Ia menuangkan cairan hitam pekat dari dalam ceret tembaga dengan tempo yang menyiksa. Suara kucuran cairan itu adalah satu-satunya bebunyian yang memecah keheningan ganjil di lapak tersebut. Di detik-detik yang merambat pelan itulah, konflik batin di dada Yanto memuncak hebat. Insting purbanya berteriak kencang, menyuruh otot kakinya untuk segera berbalik dan berlari, sejauh mungkin meninggalkan tempat aneh ini. Kengerian yang mengintimidasi batinnya sudah tak tertahankan melihat gelagat si pedagang. Namun di sisi lain, tulang punggungnya terasa ngilu digerogoti udara malam yang menusuk bagai jarum es. Kehangatan dari kepulan uap cangkir di depannya menjadi sebuah godaan kuat yang menahan langkahnya. Yanto menelan ludah, memaksa telapak sepatunya tetap terpaku di atas tanah basah yang dingin, menunggu dengan napas tertahan demi secangkir kopi yang sebentar lagi akan mematahkan seluruh sisa logika di kepalanya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Yanto merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar uang kertas lecek. Ia meletakkannya perlahan di atas meja lincak kayu di depan pedagang tua itu. Kopi hitam pekat di dalam cangkir seng tersebut mengeluarkan aroma yang sangat aneh. Bukan wangi sedapan kopi yang menenangkan, melainkan bau sangit seperti bakaran rambut yang berbaur kental dengan pekatnya kabut pegunungan. Pedagang bersurjan gelap itu akhirnya bergerak. Tangan pucatnya yang sekurus ranting terulur kaku, menyodorkan beberapa keping koin logam kusam sebagai uang kembalian. Namun karena buku-buku jari Yanto terlalu kaku oleh hawa dingin dan ketegangan, salah satu koin itu tergelincir dari telapak tangannya. Koin tersebut jatuh menggelinding dan mendarat di atas tanah gembur dengan bunyi pelan. Refleks tanpa berpikir panjang, Yanto menundukkan badan untuk memungutnya. Sinar temaram dari obor bambu yang menyapu bagian bawah meja seketika menguak pemandangan yang langsung melumpuhkan akal sehatnya. Tepat di hadapannya, sepasang kaki pucat pasi dengan kuku-kuku hitam yang panjang tampak menggantung kaku. Kaki pedagang tua itu sama sekali tidak memijak tanah. Tumitnya melayang sejengkal di atas genangan lumpur basah yang dingin. Kepanikan ekstrim langsung merenggut napas Yanto. Sisa-sisa kewarasan dan benteng logikanya hancur berkeping-keping malam itu juga. Dengan mata terbelalak dan jantung yang berdegup serasa ingin pecah, ia membuang cangkirnya dan melangkah mundur perlahan selangkah demi selangkah. Keringat dingin membanjiri dahinya. Namun, tepat saat Yanto membalikkan badan dan bersiap lari, tiba-tiba saja seluruh hiruk-pikuk pasar gaib itu mendadak senyap. Suara gumaman purba dan gesekan kaki berhenti total. Kesunyian absolut menyergap hutan mematikan itu. Yanto memacu langkahnya, berlari sekencang mungkin menerabas kabut pekat menuju siluet truknya. Namun baru beberapa meter ia menjauh, keheningan mencekam itu dirobek dengan paksa. Suara tawa riuh melengking dan parau meledak secara serentak. Tawa dari ribuan sosok tak kasat mata itu
menggema bersaut-sautan dari segala penjuru arah, memburu punggung Yanto, seolah alam gaib itu sedang berpesta, menertawakan rasionalitasnya, yang kini tertinggal di tengah gelapnya belantara. Yanto berlari sekuat tenaga menembus kabut pekat, mengabaikan ranting-ranting tajam yang menggores wajahnya. Suara tawa melengking dari ribuan sosok itu terus mengejarnya bagai badai, tak kasat mata. Begitu melihat siluet truk Fusonya, ia langsung melompat masuk, membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan keras sementara seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Di dalam kabin yang sempit itu, Yanto meringkuk ketakutan, menutup telinganya kuat-kuat hingga akhirnya kesadaran perlahan meredup. Kelelahan psikologis yang amat luar biasa memaksanya tertidur di bawah bayang-bayang kengerian sisa malam. Ketukan keras di kaca jendela mengejutkannya. Yanto terbangun dengan napas tersengal. Cahaya matahari pagi yang hangat telah menerobos masuk menyilaukan mata, menggantikan kelamnya kabut semalam. Di luar jendela, seorang petugas mobil derek berseragam menatapnya dengan raut khawatir. "Aman, Mas Yanto. Dari pangkalan telepon katanya truknya mogok semalaman di sini," sapa petugas derek itu. Setelah Yanto membuka pintu dengan tangan yang masih gemetar, tersadar sepenuhnya, Yanto segera turun. Keringat dingin kembali mengucur saat ia teringat kejadian semalam. Dengan suara parau dan terbata-bata, ia menceritakan tentang pasar gaib, warga berwajah pucat, dan pedagang kopi melayang itu. Ia menudingkan jarinya ke arah pepohonan pinus, tempat di mana tanah lapang benderang itu berada semalam. Namun kata-katanya terhenti seketika. Petugas derek itu hanya terdiam menatap Yanto dengan iba. Keduanya kini menatap pemandangan yang sama. Tidak ada jalan setapak, tidak ada tanah lapang, apalagi sisa-sisa pasar. Yang ada tepat 10 langkah dari posisi truknya berhenti, hanyalah pinggiran jurang curam, yang dipenuhi nisan-nisan batu berlumut. Sisa kuburan kuno peninggalan era kolonial yang telah lama terbengkalai. Lutut Yanto mendadak lemas. Otaknya berputar keras mencari celah logis, namun sia-sia. Kengerian pamungkas baru menyapanya ketika ia melangkah gontai kembali ke truk. Matanya tertuju pada bagian atas dashboard di balik kemudi. Secangkir kopi panas yang ia yakini sempat dibawanya lari semalam, kini telah lenyap. Sebagai gantinya, di atas dashboard itu teronggok segenggam tanah kuburan basah yang menebarkan bau kemenyan pekat. Yanto hanya bisa terpaku pucat pasi, menatap tanah itu sebagai bukti bisu, bahwa di jalur sunyi Nusantara, logikanya baru saja dipatahkan tanpa sisa.